Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Devi Putri Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Psikologi Islam karya Agus Hermawan yang diterbitkan pada tahun 2021. Buku ini membahas berbagai konsep psikologi yang dikaji berdasarkan perspektif Islam dengan mengintegrasikan teori psikologi dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran serta hadis. Masuk materi yang pertama, yaitu motivasi dalam perspektif Islam. Motivasi itu dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena mempengaruhi perilaku, semangat belajar, produktivitas kerja, dan berbagai aktivitas lainnya. Dalam perspektif Islam, motivasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga diarahkan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 39, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan sangat berkaitan dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan seseorang. Oleh karena itu, motivasi menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan hidup, dan segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik dapat bernilai ibadah. Seseorang muslim seharusnya itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Ketika seseorang memahami bahwa belajar, bekerja, dan berbuat baik merupakan bagian dari ibadah, maka ia akan memiliki motivasi yang lebih kuat dan bermakna dalam menjalani kehidupannya. Bab yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik, bisa diukur secara kuantitatif, misalnya dengan bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan kekuatan fisik seseorang. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan yang terkait dengan kemampuan, kematangan, pola pikir, emosi, dan perilaku seseorang. Jadi, pertumbuhan lebih fokus pada perubahan yang bersifat fisik, sementara perkembangan lebih fokus pada perubahan kualitas, kemampuan, dan kematangan individu tersebut. Buku ini menjelaskan bahwa manusia mengalami berbagai tahap perkembangan, mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Mengenai perkembangan manusia dari masa janin hingga tua, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 67, yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Ayat ini menunjukkan bahwa perkembangan manusia berlangsung secara bertahap sejak dalam kandungan hingga usia lanjut. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Karena itu, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter seseorang. Perkembangan manusia merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan dan tidak terjadi secara instan. Setiap pengalaman yang dialami seseorang akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Bab selanjutnya yaitu kesehatan mental dalam perspektif Islam. Kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang memiliki keseimbangan psikofisik dan keharmonisan jiwa, bebas dari penyakit hati maupun gangguan kejiwaan, mampu menyelesaikan masalah, menerima diri secara utuh, serta beradaptasi dengan baik terhadap orang lain dan lingkungan sosialnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi gangguan kejiwaan, kesehatan mental, yaitu yang pertama, faktor internal yang berasal dari dirinya sendiri yang berupa sifat, bakat, keturunan yang dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi kesehatan mentalnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan di tempat kerja.
Seseorang yang sehat secara mental biasanya mampu mengendalikan emosi, memiliki tujuan hidup yang jelas, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta dapat menghadapi berbagai masalah dengan cara yang positif. Nah, di buku ini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk sekaligus penawar bagi manusia. Hal ini berdasarkan surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologis, tetapi juga spiritual dan keimanan. Kesehatan mental sangat berkaitan dengan kondisi spiritual seseorang. Ketika hubungan manusia dengan Allah terjaga dengan baik, maka ketenangan batin akan lebih mudah diperoleh, dan sebaliknya, ketika seseorang jauh dari nilai-nilai agama, seseorang akan lebih mudah mengalami kegelisahan dan tekanan psikologisnya. Bab selanjutnya yaitu psikopatologi dalam perspektif Islam. Psikopatologi atau gangguan kejiwaan merupakan bentuk gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, maupun perilaku seseorang. Dalam perspektif Islam, gangguan psikologis tidak hanya dipandang dari aspek biologis dan psikologis, tetapi juga dari aspek spiritual. Karena itu, penanganan masalah kejiwaan itu tidak cukup dilakukan melalui pendekatan medis saja, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi spiritual individu yang bersangkutan. Manusia merupakan makhluk yang kompleks. Oleh karena itu, ketika menghadapi masalah psikologis, pendekatan yang digunakan harus melihat dirinya secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Selanjutnya yaitu psikoterapi Islam. Di bab ini dijelaskan mengenai psikoterapi Islam, yaitu proses membantu individu mengatasi masalah psikologis melalui pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode yang digunakan dalam psikoterapi Islam antara lain doa, zikir, membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Tujuan dari psikoterapi Islam tidak hanya membantu seseorang mengurangi masalah psikologis, tetapi juga memperkuat hubungan individu dengan Allah SWT. Nah, di bab ini menarik karena menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya memiliki manfaat spiritual, tetapi juga dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan psikologis bagi seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang merasa lebih tenang setelah berdoa, membaca Al-Quran, atau berzikir ketika menghadapi masalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek spiritual memang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental. Selanjutnya yaitu kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Nah, di bab terakhir ini saya akan mereview tentang kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Kecerdasan dalam buku ini tidak hanya dipahami sebagai kemampuan intelektual atau akademik, tetapi juga kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri, beradaptasi dengan lingkungan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan. Selain kecerdasan, dibahas pula mengenai intuisi, yaitu kemampuan memahami sesuatu secara cepat tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Dalam perspektif Islam, intuisi dapat berkembang melalui pengalaman hidup, kedekatan dengan Allah, serta kebersihan hati seseorang. Kecerdasan tidak hanya diukur melalui nilai akademik atau prestasi di sekolah dan kampus. Kecerdasan juga mencakup kemampuan mengelola emosi, memahami orang lain, dan menggunakan pengetahuan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kesimpulan dari semua materi tadi adalah psikologi Islam memberikan cara pandang yang lebih menyeluruh dalam memahami manusia. Tidak hanya membahas perilaku dan proses mental, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Menurut saya pribadi, pesan utama dari materi ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara akal, emosi, dan spiritual.
motivasi yang baik, perkembangan diri yang positif, kesehatan mental yang dijaga, serta hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan faktor yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Sebagai mahasiswa, saya merasa materi ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini yang penuh dengan berbagai tantangan dan tekanan. Oleh karena itu, saya berharap kita tidak hanya memahami materi ini sebagai teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental, lebih baik, bijaksana dalam berpikir, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.